Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3A akan mempresentasikan studi kasus kami mengenai sistemik lupus erythematosus atau bisa disebut SLE pada pasien atas nama Nyonya HR. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan apa sih itu SLE. Jadi, SLE atau lupus erythematosus sistemik ini merupakan gangguan autoimun multisistem dengan berbagai manifestasi klinik yang hampir mencakup semua organ tubuh dan jaringan. Ada juga yang mengatakan bahwa lupus erythematosus sistemik ini merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis yang belum jelas penyebabnya, memiliki sebaran gambaran klinis yang luas serta tampilan perjalanan penyakit yang beragam. Sebenarnya kedua pengertian ini intinya sama, dia merupakan gangguan penyakit autoimun begitu. Kemudian untuk faktor resiko dari SLE sendiri, penyebab terjadinya lupus hingga kini masih belum sepenuhnya diketahui, tetapi gabungan dari faktor di luar dan dalam tubuh yaitu hormon, lingkungan, dan faktor genetik diduga berinteraksi sebagai penyebabnya. Faktor genetik itu 7% pada keluarga dekat dan 30% itu kembar identik. Kemudian ada faktor imunologik, ada faktor lingkungan, stres, sinar UV dari matahari, kemudian ada infeksi, penggunaan obat-obatan tertentu yang bisa menimbulkan SLE, diantaranya ada INH, ada hidralazin, prokainamid, anti kejang, kaptopril, metildopa, dan lain-lain. Kemudian faktor hormonal itu terjadi pada wanita lebih beresiko, khususnya dengan hormon estrogen dan prolaktin. Kemudian untuk tanda dan gejala dari SLE sendiri ada sering merasa lelah, demam berkepanjangan, sakit kepala, kejang, ruam pada wajah, kemudian ada ulkus, sakit di dada bila menghirup nafas, kemudian penurunan berat badan. Nah, untuk kasusnya sendiri, kita masuk ke kasusnya. Jadi di sini kasusnya Nyonya HR, seorang wanita pengusaha batik terkenal berusia 33 tahun dengan tinggi badan itu 158 cm. Baru saja didiagnosis lupus erythematosus. Nah, baru-baru ini dia tuh mengalami penurunan berat badan 6-7 kilo. Yang awalnya berat badannya itu 58 kilo, sekarang menjadi karena turun 7 kilo, sekarang menjadi 51 kg. Dan suhu tubuhnya sampai mencapai 40,2 derajat Celcius. Kemudian dia juga mengeluhkan nyeri sendi di bagian tangan dan kaki, kelelahan, dan memburuknya ruam wajahnya. Kemudian kreatinin serumnya 2,8 mg per desiliter, titer ANA 1:320, kemudian tes anti dsDNA dan tes anti SM-nya positif, kemudian urin analisis mengungkapkan 3% protein urea dan jumlah yang sedikit. Kemudian dari data lab juga pasien mengalami anemia ringan, kolesterol dengan LDL 200 mg per desiliter, tekanan darah tercatat 130/90 mmHg, pernafasan di bawah normal, nadi di bawah normal. Kemudian untuk SOAP-nya kita masuk ke subjektifnya. Jadi keluhan pasien di sini mengalami penurunan berat badan sekitar 6-7 kilo, suhu tubuhnya naik sampai 40,2 derajat Celcius, artinya dia demam, kemudian nyeri sendi di bagian tangan dan kaki, kelelahan dan memburuknya ruam di wajahnya. Kemudian riwayat penyakit sendiri, riwayat penyakit keluarga tidak ada penyakit khusus. Kemudian riwayat pengobatan juga pasien tidak minum obat khusus. Kemudian untuk data objektifnya, jadi di sini pemeriksaan fisik, tinggi badannya 158 cm, berat badannya 51 kg, suhu tubuhnya 40,2 derajat Celcius. Nah, untuk pemeriksaan lab serum kreatininnya 2,8 mg per desiliter dan normalnya pada wanita itu 0,5 sampai 1,2 mg per desiliter. Titer ANA ini menunjukkan 1:320, artinya positif. Kemudian anti dsDNA positif, anti SM-nya positif, urinalisis menunjukkan protein urea, anemia ringan, LDL-nya sampai 200 mg per desiliter, sedangkan normalnya itu di bawah 130 mg per desiliter. Dan menurut
Farmakoterapi Handbook LDL dengan kadar 200 mg ini dikatakan very high levelnya. Kemudian untuk TD-nya itu 130/90 mmHg, di mana normalnya itu 120/80 mmHg. Kemudian pernafasan dan nadinya di bawah normal. Kemudian untuk asesmennya dari data subjektif dan objektif yang telah saya sebutkan atau bisa juga dilihat di sini, kita dapat menganalisis DRP dan problem medis yang ada di pasien HR ini. Jadi pasien ini pertama didiagnosis lupus oleh dokter dan adanya tanda dan gejala lupus yang perlu kita monitoring agar tidak terjadi perburukan kondisi si pasien ini. Kita yang pertama kondisi tanda dan gejala yang perlu kita monitoring yaitu pertama demamnya, kemudian penurunan berat badan, penurunan fungsi ginjal si pasien sendiri, dan adanya kenaikan LDL dan anemia ringan. Karena seperti yang sudah dijelaskan pada pengertiannya, si lupus ini memang penyakit autoimun yang bisa menyerang organ-organ lainnya, sehingga pada pasien ini organ ginjalnya kena, kemudian hatinya juga, berat badannya juga menurun, kemudian adanya anemia. Kemudian apa yang akan kita lakukan, planning apa yang akan kita lakukan di sini, kita merekomendasikan pertama memberikan terapi farmakologi untuk menurunkan keluhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian yang kedua terapi non farmakologi, dan yang ketiga adalah kita akan melakukan monitoring ketat untuk pasien. Untuk terapi farmakologi yang kita rekomendasikan untuk pasien, kita di sini merekomendasikan 4 obat. Yang pertama kita berikan paracetamol 500 mg diminum 3 kali sehari. Di sini berfungsi untuk menurunkan demamnya. Karena apa? Demam pasien ini sudah 40,2 derajat Celcius, dan kita bisa bayangkan demamnya ini sangat mengganggu. Jadi kita berikan paracetamol. Apabila demamnya sudah menurun, penggunaan paracetamol ini bisa dihentikan. Kemudian yang kedua, untuk menangani keluhan yang lain, di sini kita merekomendasikan metilprednisolon, merupakan agen kortikosteroid sebagai terapi nyeri dan inflamasi, karena tadi pasien mengeluhkan nyeri sendi, kaki, dan tangan, dengan dosis 4 mg 1 kali sehari. Kemudian siklophosphamid injek 500 mg digunakan 1 kali sehari. Kenapa kita memberikan injek? Karena siklophosphamid ini memang sediaannya hanya injeksi. Dan kenapa kita merekomendasikan? Siklophosphamid ini memang diberikan pada pasien yang SLE yang disertai nefritis. Kita tahu sendiri bahwa tadi si pasien mengalami proteinuria. Beberapa rekomendasi atau panduan yang telah saya baca, memang siklophosphamid ini dianjurkan untuk pasien dengan nefritis begitu. Kemudian untuk kolesterolnya yang sangat tinggi tadi, LDL-nya sangat tinggi, kita berikan ezetimibe 10 mg 1 kali sehari diminum pada malam hari. Kenapa kita berikan ezetimibe bukan agen yang lain gitu ya? Nah, kita menggunakan ini karena kita sudah mencoba menggunakan simvastatin, merupakan drug choice pertama ya. Tapi ternyata ada interaksi dengan metilprednisolon. Jadi kita pilihkan obat yang lain yang setara dengan si simvastatinnya, karena menurut Farmakoterapi Handbook, ezetimibe ini juga merupakan pilihan pertama selain simvastatin, karena dia efeknya menurunkan LDL. Kenapa kita tidak merekomendasikan gemfibrozil, vibrat, atau yang lainnya? Karena efeknya itu berbeda. Kalau yang vibrat itu efeknya bukan hanya menurunkan LDL, tapi juga bisa meningkatkan FLDL-nya. Jadi kita lebih merekomendasikan si ezetimibe ini gitu. Nah, untuk efek samping yang perlu kita pantau itu merupakan efek samping dari metilprednisolon dan siklophosphamid ini. Nah, untuk metilprednisolon ini
efek sampingnya adalah gastrointestinal. Kemudian kalau untuk siklospamid saya lupa. Nanti saya akan mencarikan untuk efek samping dari siklospamid ini. Kemudian untuk terapi non farmakologinya, pasien dianjurkan untuk menggunakan tabir surya, sunscreen dengan SPF 35 minimal, kemudian diet sehat, menjaga higienitas tempat tidur, meningkatkan aktivitas fisik. Dan untuk non farmakologi, peningkatan tekanan darah dan LDL, kita anjurkan untuk diet sehat dan rendah garam serta makanan berlemak, kemudian rutin olahraga ringan dan menghindari stres. Dan apa yang perlu kita monitoring pada pasien ini, yang pertama tadi sudah disebutkan di atas juga. Di sini pertama kita monitoring kondisi fisiknya. Yang pertama demam dan ruam di wajahnya. Kemudian yang kedua kondisi klinisnya, yaitu fungsi ginjalnya nanti bagaimana. Kemudian tekanan darahnya apakah membaik, targetnya sampai 120/80 mmHg. Kemudian hematologi dan kolesterol, apakah ada perbaikan atau tidak gitu. Kemudian untuk KIE kita berikan KIE mengenai apa saja aktivitas fisik yang perlu dilakukan oleh pasien. Kemudian memberikan KIE kepada pasien untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari langsung dengan cara tadi menggunakan sunscreen, tabir surya, atau baju payung atau topi yang bisa melindungi dirinya dari sinar matahari langsung. Kemudian melakukan latihan secara teratur. Latihan di sini maksudnya latihan fisik. Kemudian pasien harus memperhatikan bila mengalami infeksi. Kemudian perlu pengaturan diet agar tidak kelebihan berat badan, osteoporosis atau terjadinya dislipidemia. Kemudian memberikan KIE mengenai pengawasan berbagai fungsi organ, baik berkaitan dengan aktivitas penyakit ataupun akibat pemakaian obat-obatan. Mungkin hanya itu saja, cukup sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan mengenai SLE. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.